Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Bersyukur pada Allah bersama kepada Nabi dengan mengucapkan lafaz la ilaha illallah sallallahu Muhammad Rasulullah. Baik, sebelum kita memulai video pada mata pelajaran mikro teaching, alangkah lebih baiknya saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Edward Agustiawan dari kelas 7E biologi. Jadi langsung saja kita mulai atau kita memasuki untuk penjelasan materi tentang teori evolusi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum Bapak mulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa ketua kelas? Silakan dipimpin untuk doanya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Langsung saja kita memulai untuk pertemuan kita pada hari ini. Jadi Evolusi itu merupakan salah satu teori maupun cabang dalam ilmu pengetahuan. Ini merupakan cabang ilmu dalam pengetahuan. Cabang ilmu. Saya jelaskan mengenai teori. Jadi, teori evolusi tersebut menyatakan terjadinya sebuah perubahan pada makhluk hidup atau spesies secara gradual atau perlahan-lahan. Perubahan yang dihasilkan membutuhkan waktu yang cukup lama dalam menghasilkan spesies atau makhluk hidup baru. Teori evolusi menjadi sebuah teori tenar ketika dipopulerkan oleh seorang ilmuwan Inggris, yaitu Charles Darwin pada tahun 1809 sampai dengan 1882. Jadi, teori evolusi Darwin dihasilkan dari sebuah ekspedisi yang Darwin lakukan pada saat pelayanan menjelajahi daratan maupun lautan yang berada di Amerika Selatan. Teori Darwin ini merupakan penyempurnaan dari teori evolusi sebelum-sebelumnya. Sebelum dikemukakan oleh Darwin, sudah ada teori-teori yang belum disempurnakan. Hadirnya Darwin untuk menyempurnakan sebuah teori-teori evolusi yang sebelumnya. Jadi, teori evolusi sudah jauh hari muncul zaman Yunani kuno. Pertama kali tersebut dipopulerkan oleh Thales. Pada tahun 600 sebelum Masehi, yang menyatakan air adalah induk asal-usul serta sumber adanya sesuatu. Jadi pada teori Thales itu menyatakan air yang merupakan induk sesuatu daripada sesuatu tersebut. Yang selanjutnya ada namanya Archimedes. Ini juga merupakan orang yang menyatakan sebuah teori sebelum teori evolusi Darwin. Itu pada tahun 611 sampai dengan 847 sebelum Masehi. Jadi pada teori Archimedes itu menyatakan makhluk hidup berasal dari lumpur yang dipanasi oleh sinar matahari. Ini dari lumpur. Dan selanjutnya ada teori satu lagi dari Aristoteles. Aristoteles mengatakan segala sesuatu dirubah menjadi bentuk baru. Hal tersebut tonggak sejarah perkembangan teori evolusi. Teori Thales ini mengatakan bahwa segala sesuatu dirubah menjadi bentuk baru.
Sejauh yang Bapak jelaskan ada yang belum dipahami? Paham, Pak. Oke, kita masuki yang selanjutnya. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, teori evolusi mengalami penyempurnaan atau modifikasi hingga sampai saat ini. Seperti halnya teori evolusi Darwin menjadi teori evolusi sintesis modern. Dengan teori tersebut, sampai saat ini menjadi populer di kalangan masyarakat. Di dalam gagasan teori evolusinya yang Darwin jelaskan dalam bukunya, yaitu buku dari seorang pencetus teori yang menyempurnakan dari teori evolusi yang sebelumnya, yaitu juga menerbitkan sebuah buku. Jadi bukunya yaitu On the Origin of Species. Ini buku dari Darwin, katakanlah seperti itu. Terdapat dua pokok gagasan yang Darwin jelaskan dalam bukunya tersebut. Pertama adalah spesies yang ada sekarang ini merupakan keturunan dari spesies moyangnya. Di edisi pertama bukunya, Darwin tidak menggunakan kata evolusi. Darwin menyebutnya modifikasi keturunan. Gagasan utama yang kedua adalah seleksi alam sebagai mekanisme modifikasi keturunan. Jadi itu ada dua yang pada buku Darwin, itu pertama mengenai nenek moyangnya, dan yang kedua yaitu dengan mekanisme modifikasi keturunan. Nah, secara resmi teori evolusi Darwin dapat dikonsumsi oleh khalayak publik saat bukunya On the Origin of Species dipublikasikan. Berbagai respon negatif bermunculan sehingga menjadikan teori evolusinya kontroversial di tengah-tengah masyarakat. Pada akhirnya, dengan latar belakang terdapat, Darwin menerbitkan buku On the Origin of Species ini merupakan penyempurna teori evolusi. Buku yang mendukung pemikiran bahwa manusia merupakan keturunan makhluk yang mirip kera ini menambah minyak pada api perdebatan yang masih berkobar. Dan gagasan tentang evolusinya tidak pernah menyatakan ataupun mengungkapkan bahwa manusia berasal dari kera. Akan tetapi, dengan pengklarifikasian oleh Darwin yang masuk ke dalam ordo manusia telah memicu kesimpulan bahwa manusia merupakan keturunan kera. Nah, ini yang sangat menjadi perdebatan oleh buku Darwin. Teorinya tersebut telah merebak di tengah masyarakat bersamaan dengan karyanya yang telah menyebar ke seluruh penjuru dunia. Di dalam stigma masyarakat bahwa teori evolusi merupakan teori yang menjelaskan mekanisme perubahan yang terjadi pada manusia yang berubah dari kera. Jadi sederhananya mengenai teori evolusi. Nah, teori evolusi tadi juga sudah Bapak jelaskan di atas, yaitu penyempurna dari teori evolusi yaitu Charles Darwin. Nah, ada beberapa perdebatan mengenai itu merupakan hal yang wajar karena manusia itu tidak semuanya satu pemikiran. Barangkali itu masih ada yang belum dipahami. Tidak, Pak. Ya, baik, itulah hasil dari apa yang kita pelajari yang sudah Bapak jelaskan di atas tadi. Teori evolusi ini merupakan cabang ilmu dalam ilmu pengetahuan. Baiklah, mengingat waktu jam juga sudah habis, sebentar lagi kita akan melaksanakan istirahat. Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah video yang sudah kita saksikan bersama mengenai teori evolusi. Apabila terdapat kesalahan, mohon untuk dimaafkan karena semata-mata kita masih belajar. Jadi wajar kalau terdapat kesalahan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.